Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara rindu dalam kehidupan saudara mengalami janji firman Tuhan untuk kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Konsistenlah merenungkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan saudara. Saudara kesulitan untuk konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan, channel Renungan Penyejuk Jiwa ini akan menolong saudara untuk setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari melalui renungan penyejuk jiwa ini, saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan secara konsisten. Dan setiap hari saudara akan menerima seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori, artinya berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, apakah saudara hari ini betul-betul sebagai orang beriman? Pernahkah saudara menganalisa iman saudara? Apakah saudara paham apa yang sedang saudara imani? Saudara, kekristenan bukan sekedar agama, tapi sebagai orang Kristen, saudara harus benar-benar memahami apa yang sedang saudara imani, dan saudara harus mengimaninya dengan iman yang teguh. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga, masih dalam topik kepastian iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, apakah iman kita di dalam Yesus Kristus bisa dibuktikan bahwa itu satu kepastian? Dan apa bukti-buktinya bahwa iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu adalah satu kepastian? Sebelum kita akan melanjutkan topik renungan ini, saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Setiap hari kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami.
puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik kepastian iman di dalam Yesus Kristus. Nah, sebagai orang Kristen, saudara, kita harus betul-betul memahami apa yang kita imani dan kita mengimaninya dengan teguh. Saudara, di video pertama dan video kedua kita sudah belajar dari surat 2 Petrus. Pasal yang pertama mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-21, saudara. Di mana di sini yang surat ini dikirimkan kepada anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang pada masa itu menghadapi dua masalah yang besar. Yang pertama masalah penderitaan. Jadi mereka harus menderita demi iman mereka. Dan yang kedua munculnya ajaran sesat. Jadi iman mereka terancam oleh karena ajaran sesat. Nah, jadi tanpa iman yang jelas dan tanpa iman yang pasti, maka iman mereka tidak akan bertahan dengan kedua tantangan ini tadi, saudara. Sampai detik ini, kita tidak akan pernah terlepas dari tantangan-tantangan yang bisa menggerogoti iman kita. Nah, itu sebabnya saat ini saya juga mau menegaskan di video ketiga ini bahwa saudara harus memahami betul akan iman saudara, dan saudara harus mengimani dengan teguh. Nah, itu sebabnya apa yang perlu kita imani. Saudara, di ayat 16 sekali lagi saya baca, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi yang pertama, yang saya mau tegaskan adalah kita harus memahami betul
akan iman kita, apa yang kita imani. Jadi sebagai orang Kristen, saudara tidak bisa berkata saya sebagai orang beriman, buktinya saya ke gereja, buktinya saya beribadah dan sebagainya. Sebagai orang Kristen, saudara harus betul-betul jelas apa yang saudara imani, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika saudara menghidupi iman saudara sehari-hari, iman saudara itu didasari dengan inti dari iman kita, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga tindakan, sikap hidup saudara akan didasari oleh iman itu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara adalah orang yang sudah ditebus. Saudara adalah anak-anaknya. Nah saudara, tapi apakah saudara pernah mempertanyakan tentang iman saudara? Tentang Yesus adalah Tuhan, tentang Dia adalah Juru Selamat. Apakah saudara pernah mempertanyakan kepastian keyakinan itu? Nah saudara, itu yang juga mungkin muncul dalam kehidupan umat Tuhan pada zaman itu, yang sedang menghadapi penderitaan, yang sedang menghadapi ajaran sesat. Sehingga Petrus menegaskan bahwa iman kita, apa yang kami beritakan tentang iman bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan isapan jempol, kata Petrus. Itu bukan dongeng, kata Petrus. Tapi itu satu hal yang pasti, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang datang itu. Nah, kemudian di video pertama kita sudah belajar bahwa Dia menegaskan, kami saksi mata. Di atas gunung itu kami mendengar. Dengan beberapa murid yang lain bersama Yesus kami mendengar suara Allah yang mengatakan bahwa Dia adalah anak Allah. Itu yang Dia tegaskan, bukti pertama. Dan Dia rela mati untuk itu, saudara. Kalau itu kebohongan, Dia tidak akan memati untuk itu. Dan hal kedua yang Dia tegaskan adalah bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian lama sudah tergenapi. Saudara bisa lihat di video kedua, saya menjelaskan bagaimana di dalam Yesaya dinubuatkan tentang kelahiran Yesus, dan juga dinubuatkan tentang kematiannya. Di dalam kitab Yesaya jelas di sana dinubuatkan, dan Yesaya itu ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. Artinya 700 tahun kemudian digenapi. Dan itu hanya sebagian dari contoh, saudara. Bahwa begitu banyak apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama itu tergenapi. Itulah satu bukti bahwa iman kita itu pasti. Hal-hal yang dinubuatkan tentang Yesus Kristus dari perjanjian lama digenapi dan digenapi dan digenapi dalam perjanjian baru. Itu satu bukti bahwa iman kita itu satu kepastian. Adakah di dunia ini hal yang terjadi 700 tahun kemudian itu sudah disebutkan sekarang? Tidak ada yang terjadi seperti itu, saudara. Tapi Yesus, kedatangannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah dinubuatkan 700 tahun kemudian dan terjadi, digenapi. Itu buktinya bahwa apa yang kita imani itu pasti. Dan kemudian, saudara, Petrus juga menegaskan di ayat 20 mulai. Ini hal ketiga yang saya mau kita lihat bersama. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini masih ada kaitannya dengan bukti kedua, bahwa firman Allah tergenapi. Itu bukti bahwa iman kita, apa yang kita imani itu satu kepastian. Masih ada hubungannya dengan itu, di mana Petrus menegaskan bahwa nubuat-nubuat itu tidak bisa ditafsirkan dengan kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi iman kita itu satu kepastian. Kenapa, saudara? Karena yang ditegaskan oleh Petrus di sini adalah bahwa kenapa tadi apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama 700 tahun sebelumnya digenapi 700 tahun kemudian dalam kelahiran Yesus dan kematiannya di kayu salib? Karena di balik itu ada satu pribadi yang bekerja. Ada satu pribadi yang sudah mengatur semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Siapa itu? Roh Kudus. Karena semua nubuat-nubuat dalam perjanjian lama, semua peristiwa-peristiwa itu, ada Roh Kudus yang bekerja di sana. Jadi sekali lagi, apa yang kita imani itu bukan isapan jempol, bukan dongeng-dongeng, bukan cerita-cerita yang dikarang, saudara.
Semua peristiwa, semua nubuatan itu dan akhirnya tergenapi. Dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu ada satu pribadi yang bekerja di belakangnya. Itulah Roh Kudus. Apa yang dulu dinubuatkan sekarang sudah digenapi, dan apa yang dulu dinubuatkan masih akan digenapi. Semuanya itu akan digenapi, saudara. Kenapa? Karena di balik itu ada Roh Kudus yang bekerja. Kenapa persis di Yesaya ditulis akan kelahirannya, dinubuatkan akan kelahirannya, akan kematiannya, semua persis tergenapi. Kenapa? Karena di balik itu ada satu pribadi, ada Roh Kudus yang bekerja, yang sudah mengatur itu semua, saudara. Yang bekerja dalam itu semua. Dan sampai akhir zaman, Roh Kudus akan tetap bekerja. Itu artinya hal ketiga, bukti bahwa apa yang kita imani itu satu kepastian, saudara. Karena di balik apa yang kita imani ada satu pribadi yang bekerja, yaitu Roh Kudus. Ada banyak keyakinan-keyakinan di dunia ini, saudara. Tapi keyakinan Kristen menegaskan bahwa di balik apa yang kita imani ada Roh Kudus yang bekerja dan mengatur itu semua, sehingga bisa terjadi apa yang dulu dinubuatkan hari ini terjadi. Dan apa yang dulu dinubuatkan telah banyak digenapi. Dan apa yang dulu dinubuatkan ke depan semua pasti terjadi. Karena Roh Kudus bekerja di balik itu semua. Itu sebabnya apa yang saudara dan saya imani hari ini jangan pernah ragukan, saudara. Karena Roh Kudus yang mengerjakan itu semua. Kita sudah melihat apa yang dulu dibuatkan sudah digenapi dan sedang digenapi. Dan ketahuilah bahwa semuanya itu akan digenapi. Salah satunya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Kalau waktu itu kita sudah mati, kita akan bangkit dari antara orang mati. Dan kalau saat itu kita masih hidup, maka kita akan diubahkan untuk bertemu dengan Dia di udara. Saudara, itu sudah dinubuatkan. Dan itu pasti terjadi. Karena ada Roh Kudus yang bekerja di balik itu. Ada Roh Kudus yang sudah mengatur semua di balik itu. Sekarang yang menjadi masalahnya adalah, apakah saudara benar-benar paham dengan apa yang saudara imani? Dan apakah saudara benar-benar teguh meyakini apa yang saudara imani hari ini? Saudara, kalau hari ini saudara sebagai orang Kristen, sekali lagi saya tegaskan dua hal. Pahami apa yang saudara imani sebagai orang Kristen. Inti dari iman Kristen adalah bahwa kita mempercayai dan meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan isapan jempol, itu bukan dongeng, tapi itu satu kepastian. Kenapa? Karena ada saksi mata yang pernah berbicara, yaitu Petrus. Dan dia rela mati terhadap apa yang dia saksikan. Bukti bahwa apa yang dia imani itu satu kepastian. Dan hal kedua, apa yang ditulis dalam perjanjian lama, itu sudah digenapi. Dan digenapi. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan 700 tahun. Kematian Yesus sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Digenapi 700 tahun kemudian. Jadi apa yang saudara imani itu, saudara harus pasti. Dan saudara harus imani dengan teguh. Dan tahukah saudara bahwa di balik itu ada satu pribadi yang bekerja. Yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah diatur dan dikehendaki oleh Tuhan, dinubuatkan oleh Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang bekerja di balik semua itu. Firman Allah ini dicatat karena ada Roh Kudus yang bekerja, yang menubuatkan para nabi, para rasul dalam mencatat firman Tuhan. Sekali lagi saya simpulkan. Pahami apa yang saudara imani dengan pasti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Imanilah itu dengan teguh, saudara. Jangan pernah goyah. Karena apa yang dulu sudah dicatat, dinubuatkan, hari ini tergenapi. Dan ketahuilah bahwa kenapa itu semua bisa terjadi. Karena di balik itu ada Roh Kudus yang bekerja. Itu sebabnya hari ini, apapun yang saudara hadapi. Mungkin saudara sedang harus menderita demi iman saudara. Jangan pernah goyah, saudara. Karena iman saudara adalah iman yang pasti. Dan ada Roh Kudus yang bekerja di balik itu semua. Kalau hari ini ada ajaran-ajaran sesat, saudara, jangan pernah goyah terhadap itu. Karena iman kita adalah satu kepastian.
Dan ketahuilah bahwa di balik itu ada Roh Kudus yang bekerja untuk semua. Jangan pernah goyah, jangan pernah mundur, lemah dalam iman saudara. Apapun situasi yang saudara alami, tetap kuat dalam Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan pernah goyah saudara, tetap kuat dalam iman saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Di video ketiga ini kami sudah belajar tentang kepastian iman dalam Yesus Kristus. Bahwa kekristenan kami, apa yang kami imani itu adalah suatu hal yang jelas. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mengimaninya dengan teguh. Karena kami sudah belajar, ada bukti yang membuktikan apa yang kami imani itu adalah satu kepastian. Di mana Petrus adalah saksi mata, dia tegaskan. Di mana perjanjian lama, nubuat-nubuat telah tergenapi. Di mana Roh Kudus bekerja di balik semua yang kami imani sehingga semuanya terjadi persis seperti apa yang sudah dinubuatkan, dan ke depan semuanya akan digenapi apa yang sudah dinubuatkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Ini Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.